Baik, kita mulai pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Jadi ini berkaitan dengan seberapa menyimpang data itu. Jadi kalau data ini terlalu besar simpangannya, maka di dalam penelitian itu data itu mungkin tidak dipakai karena terlalu besar simpangannya. Lalu kemudian di dalam pembahasan simpangan itu ada istilah-istilah jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R, rank atau J itu sama dengan nilai tertinggi dikurangi dengan nilai yang terendah. Contoh, tentukan rank dari data 10, 6, 8, 2, 4. Kita lihat nilai tertingginya adalah 10 dan nilai terendahnya adalah 2. Maka ranknya atau jangkauannya adalah 8. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangannya. SR untuk data tunggal itu adalah sigma X I dikurangi dengan rata-rata dijumlahkan dibagi dengan N, banyaknya data. Contoh, nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Maka kita harus cari dulu rata-ratanya. Rata-rata dari nilai data tadi adalah nilai data dijumlahkan semuanya dibagi banyaknya data, yaitu 6. 7. Nah, untuk SR-nya itu 7 dikurang 6 data ini 7 kurang 6 rata-ratanya, 5 kurang 6, 6 kurang 6, 3 kurang 6, 8 kurang 6, 7 kurang 6. Dan itu di dalam kurung mutlak. Itu artinya yang negatif itu berubah jadi positif. Ini 7 ditambah 5 kurang 6 min 1, karena ada tanda kurung mutlak maka dihitungnya 1 plus. Jadi 1 tambah 1 tambah 0 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Itu 8. 8 dibagi N, banyaknya data 6. Jadi 1,33. Data berbobot atau data berkelompok, SR-nya adalah sigma dari F dikali dengan tanda kurung mutlak untuk XI dikurangi rata-ratanya. Jadi XI dikurangi rata-rata dikali frekuensinya, baru dibagi dengan jumlah frekuensinya, sigma dari frekuensi. X itu data ke I, data yang berbobot XI data berbobot itu artinya titik tengah, kelas interval ke I dari data kelompok tersebut. F itu adalah frekuensinya. Tentukan simpangan dari data berikut: 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14.
Maka XI-nya titik tengah dari 3 sampai 5 itu adalah 4. Ini 7. Yang kelas berikutnya 10, kelas berikutnya 13. Seperti biasa kalau kita harus cari rata-ratanya dulu. Rata-rata itu dihitung dari F dikali X. F kali X, 2 kali 4 8, 4 kali 7 28, 8 kali 10 80, 6 kali 13 78. Ini dijumlahkan 194, yang ini dijumlahkan 20. Lalu kemudian kita beri data tambahan supaya nanti kita tinggal menghitung hasilnya saja. Kita uraikan di sini. Kemudian kita lihat rata-ratanya 194 dibagi 20 yaitu 9,7. Ya, kita balik lagi 9,7. Jadi 4X dikurangi rata-rata, 4 dikurangi 9,7. Jadi ini 5,7. 5,7 itu diperoleh dari ini XI X 4 dikurangi rata-rata. Tadi rata-ratanya 9,7. Jadi 5,7. 7 dikurangi 9,7 ya 2,7. Ya, ini sebenarnya min 2,7, tapi karena ada tanda kurung mutlak maka dia jadi positif. 10 dikurang 9,7 0,3. 13 dikurangi 9,7 3,3. 11,4. Ini perkalian 5,7 kali 2. 4 kali 2 7. Ini 10,8, 8 kali 0,3 24, 6 kali 19,8. Nah, ini jumlahnya. Sigma Fi kali Xi dikurangi rata-rata. Ini ya, sigma itu jumlah. Maka tinggal kita masukkan saja jumlahnya tadi 44,4. Maka hasilnya 44,4 dibagi 20 2,22. 2,22. Nah, itu SR-nya. Berikutnya simpangan standar atau standar deviasi. Ini S adalah dari sekumpulan data adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Ya. Jadi ada deviasi kuadrat. Deviasi kuadrat itu S kuadrat. S kuadrat itu adalah ini. Nanti S itu adalah akar dari S kuadrat. S kuadrat itu atau deviasi kuadrat disebut juga dengan ragam. Ragam ya. Ya, XI dikurangi rata-rata dikuadratkan. Nah, dikuadratkan, ini kurang kuadratnya nih. Ada kuadrat di sini. Ya. Lalu kita lihat contohnya. Tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, 7. Kita harus cari dulu rata-ratanya. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 7 dibagi 5. Hasilnya 5. Kemudian X dikurangi rata-rata. Rata-ratanya tadi 5. Jadi 2 kurang 5 min 3. 3 kurang 5 min 2. 5 kurang 5 0. 8 kurang 3 3. 7 kurang 5 2.
Ini dikuadratkan, min 3 dikuadratkan 9, min 2 kuadrat 4, min 0, 9, 4, 26 jumlahnya. Maka S-nya itu adalah akar dari sigma tadi. Sigma X dikurangi rata-rata dikuadratkan. Nah, ini 26 dibagi 5,2 akar. Jadi akar dari 5,2. Data berbobot atau berkelompok. Untuk data berbobot ya tinggal kalikan saja dengan frekuensinya. Frekuensinya berapa? F kali XI dikurangi rata-rata dikuadratkan, ya, dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Sigma dari F, ya. Ini dengan penulisan lain bisa ditulis seperti ini. Kita lanjut contoh standar deviasi dari data berikut. Ya, ini datanya 3 sampai 5, data yang sama dengan tadi 198. F kali X 198 dibagi 20. Oh ya, ini dihitung dengan rumus yang kedua, ya, yaitu pakai kuadratnya. Fx dengan Fx kuadrat. Jadi ini X kuadrat 4 kali 16 7 dikuadratkan 49, 10 kuadrat 100, 13 kuadrat 169. F dikali X kuadrat 2 kali 16 32, 4 kali 4 9 196, 8 kali 100 800, 6 kali 169 1114. Jumlahnya 2024. Nah, tinggal masukkan saja 2024 ini Fx kuadrat. F dikali X kuadrat dijumlahkan, tadi jumlahnya adalah 2042. Oh, 42 ya, ini salah nih. 2042. Yang benar yang ini. 2042 dibagi 20 dikurangi Fx. Sigma Fx itu kan ini. Sigma Fx itu 198. Terus dibagi sigma F20. Ya, 8,01 diakarkan 283. Itu adalah simpangan bakunya. Selanjutnya kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Dengan garis bilangan letak kuartil dapat ditunjukkan sebagai berikut. Q1 ini 1/4 data, Q2 adalah 2/4 data atau setengahnya data, sehingga Q2 ini sama dengan median. Median itu kan setengah N. Ini sama Q2 itu berarti 2/4 alias setengah. Q3 itu 3/4. Menentukan nilai kuartil. Untuk data tunggal Q
I itu rumusnya adalah I Q 1 berarti data ke 1 kali N plus 1 dibagi 4 ya. I nya itu 1, 2, 3 yang tadi, Q1, Q2, Q3. Kalau Q3 berarti 3/4 N plus 1 gitu. Hasil pendataan usia dari 12 anak balita diketahui sebagai berikut: 4, 3, 4, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Data diurutkan terlebih dahulu, lalu kemudian Q1 itu seperempatnya, seperempat dari data. Datanya ada 12 ditambah 1 jadi 13, 13 dibagi 4 3, 1/4. Jadi data ketiga 1/4. Data ketiga ditambah seperempat data ke-4 dikurangi data ke-1. 1 ditambah seperempat, 2 dikurang 1, 1 seperempat. Nah ini dilihat dari sini 1, 1, 2 ya, 1, 2, 3 data ketiga, data ke-4. Data ketiganya 1, data keempatnya 2 kurang 1 ya, itu 1 dibagi 4 jadi tambah seperempat. Jadi 1/4 ini hasilnya untuk Q1 data yang tadi. Kemudian data Q2 itu adalah data ke 2/4 kali 12 plus 1. Data ke-6 hasilnya jadi 13 kali 6 kali 2 26. 26 bagi 4 itu 6,5. Data ke-6 ditambah setengah data ke-7 dikurangi data ke-6. Data ke-6 kita lihat lagi coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini data ke-6. Data ke-7 nya juga 3. Data ke-6 3, data ke-7 3. Setengah di antara 3 dan 3 ya sudah 0 kan. Maka hasilnya 3 dikurang 3 0, 0 kali setengah 0, 3 tambah 0 3. Itu Q2. Q3 juga sama caranya, 3/4 kali 13. Jadi data ke 39/4. Hasilnya adalah 9. Data ke 9 3/4. Data ke 9 itu berapa? Kita lihat lagi. Ini 1, 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angkanya 4 ke 9-nya 3/4 ke angka ke 10. Nah, data ke 10, data ke 10-nya juga 4, berarti 0 kan selisihnya. Jadi yang ketiga ini 4 ditambah 3/4, 4 dikurangi 4 0, jadi hasilnya adalah 4. Ketiganya 4. Terus ada istilah lagi jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil, QD. QD itu adalah setengah Q3 dikurangi Q1. Jadi QI sama dengan B ditambah P panjang kelas TB ini
B itu adalah TB tepi bawah kelas QI ditambah dengan panjang kelas dikali seperempat N dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, sebelum dari seperempat N tadi. Tentukan simbangan kuartil dari data berkelompok berikut 45, 49, 3 dan seterusnya ya. Ini datanya. Untuk menentukan Q1 kita perlu seperempat dikali 40. Ya, Q1 itu 1/4 kali banyaknya data 40. Jadi ada di data ke-10. Atau Q1-nya itu 10 data. Jadi Q1 terletak pada kelas interval ketiga. Kita lihat di sini nih. 3 ditambah 6 9 ditambah 10 19. Nah, ini di sini 19. Kita lanjut ya. Jadi posisinya ada di sana di ini 1 2 3. Adanya di sini. 55 sampai 59. Itu data ke-10 itu adanya di sini. Ini 3 9. Ini dari sini dari angka 10 sampai data ke-10 sampai ke 19. Ya, jadi ini TB-nya adalah 54,5. 54,5 ditambah panjang kelasnya 5 1 kali nih, bukan titiknya itu kali, bukan koma. 1 kali 40 dibagi 4 atau seperempat kali 40 10 kurang 9. Frekuensi kumulatif sebelumnya itu tadi 9 jadi 10 40 dibagi 4 10 kurang 9 1. Jadi 5 dikali 1/10 0,5. 54,5 ditambah 0,5 hasilnya 55. Itu Q1. Q3-nya 3/4 kali 40 data ke-30. Q3 terletak pada kelas interval. Nah, kita lihat Q3 itu adalah 30. 3 tambah 6 9 9 tambah 10 19 19 tambah 12 30 19 tambah 12 31 sampai sini. Jadi angka 30 itu adanya di sini 60 sampai 64. Maka TB-nya 59,5. Ini 59,5 ditambah 5 kali 3/4 kali 40 dikurangi 19. 19 adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. 59,5 ditambah 5, ini hasilnya 11 ya. 11 dibagi 12 4,58.
hasilnya adalah 64,08. Jadi jangkauan semi interkuartil antara simpangan kuartil dari data di atas adalah setengah Q3 dikurang Q1. Setengah 64,08 dikurangi 55. 454. Terus ada lagi desil, istilah desil. Kalau desil itu dibagi 10 sama besar. Jadi nanti ada D1, D2, D3 sampai D9. Kalau persentil ya dibagi 100. Cara menghitungnya sama dengan Q1, Q2, Q3. Kalau ini berarti 1/100, P2 nya berarti 2/100 dan seterusnya. Ya sama saja rumusnya I/100 tapi kalau per 4 itu kuartil. Ya, ini saya lewat saja. Ini contohnya. Coba dengar, cari rata-rata dulu, standar deviasi, timpangan baku. Ya, ini beberapa contoh yang lainnya. Ya, sampai di sini. Untuk penjelasan ukuran penyebaran.